Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kejar Ali dari Prodi Teknologi Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu social engineering. Pertama adalah pengertian social engineering. Social engineering adalah jenis kejahatan online yang berupaya untuk memanipulasi sebuah data pribadi ataupun data rahasia. Kejahatan ini bisa menyerang ke berbagai platform seperti email, media sosial, dan sejenisnya. Serangan seperti ini biasanya digunakan oleh pelaku untuk mencuri dan menyabotase data pribadi korban untuk menipu ataupun memberikan ancaman data yang dimiliki. Lalu yang kedua ada jenis serangan. Jenis serangan di sini ada tiga, yaitu shareware baiting, lalu yang kedua ada tailgating phishing, yang ketiga adalah pretexting spear phishing. Yang pertama, shareware baiting adalah teknik social engineering yang digunakan oleh penjahat dunia maya untuk menipu pengguna komputer atau perangkat lainnya agar mengunduh atau memasang software yang sebenarnya tidak diperlukan atau bahkan merugikan. Teknik ini melibatkan penggunaan pesan atau tampilan palsu dan mengecoh pengguna untuk mengunduh software palsu atau melakukan tindakan yang merugikan. Contoh umum dari software baiting adalah ketika pengguna menerima pesan dan mengklaim bahwa sistem mereka terinfeksi virus atau malware dan menyarankan mereka untuk segera mengunduh software anti malware palsu yang sebenarnya adalah malware itu sendiri. Lalu yang kedua adalah tailgating. Adalah jenis teknik social engineering yang melibatkan penggunaan taktik-taktik mengikuti orang lain untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke suatu tempat atau informasi rahasia. Teknik ini sering digunakan dalam situasi di mana akses fisik diperlukan, seperti masuk ke dalam gedung atau ruangan yang aman, atau akses ke jaringan atau suatu sistem yang perlu dilindungi. Dalam tailgating phishing, penjahat dunia maya menunggu di dekat pintu masuk yang aman dan menunggu seseorang untuk membuka pintu untuk mereka. Mereka kemudian mengikuti orang tersebut masuk ke dalam gedung atau ruangan yang aman. Teknik ini juga dapat digunakan dalam situasi di mana penjahat berpura-pura menjadi karyawan atau kontraktor yang meminta izin masuk ke dalam gedung atau ruangan yang aman dari orang yang sah. Lalu yang ketiga adalah spear phishing pretexting. Pretexting spear phishing adalah teknik social engineering yang melibatkan penipuan dengan menggunakan informasi palsu atau untuk meyakinkan korban memberikan informasi rahasia atau sensitif melalui tindakan tertentu. Teknik ini biasanya digunakan melalui email atau pesan instan, bisa juga dengan telepon. Dalam pretexting spear phishing, penyerang akan mencari informasi pribadi tentang korban dan menciptakan alasan palsu atau pretext untuk diminta informasi lebih lanjut atau tindakan tertentu. Misalnya, penyerang dapat mengaku sebagai pejabat
dari lembaga keuangan yang dikenal oleh korban dan meminta informasi login atau konfirmasi kartu kredit. Penyerang juga dapat menyamar sebagai seorang yang dikenal oleh korban seperti rekan kerja, teman, untuk meminta informasi rahasia dan sensitif dari data-data yang akan dicuri itu. Baik, selanjutnya ada cara kerja social engineering. Social engineering sendiri mempunyai cara kerja seperti riset, membangunkan teks, eksploitasi data, dan disengagement. Riset sendiri sebelum melakukan eksekusi rencana mereka, para hacker akan melakukan riset atau pendalaman mengenai target korban mereka dengan teliti dan hati-hati. Hal ini akan mempermudah mereka dalam mengetahui perilaku, kebiasaan, dan juga berbagai hal lainnya yang bisa mengecoh korban. Pengembangan pretext ini adalah menyiapkan teks, pretext, atau tampilan atau kata-kata yang akan digunakan untuk mengelabui korban. Kata-kata ini bisa disesuaikan dengan identitas penyamaran seorang hacker, baik sebagai perusahaan bank atau seorang yang memiliki relasi dekat dengan calon korbannya. Lalu yang ketiga ada eksploitasi data. Jika korban merespons serangan pelaku, maka hacker akan bergerak dengan cepat dan hati-hati dalam meminta data pribadi si korban ini, seperti nomor rekening, nomor identitas, atau password dari media sosialnya. Lalu yang keempat ada disengagement. Hacker akan memutuskan hubungan pesan atau komunikasi para korban dalam sekejap bisa menghilang. Hal ini membuat korban tidak tahu menahu perihal identitas hacker ataupun ancaman apa yang akan mereka dapatkan berikutnya. Lalu yang keempat ada pencegahan. Pencegahan ini dibagi menjadi 4, yaitu pertama, jangan membagikan data pribadi kita di internet, yaitu jangan membagikan data pribadi atau informasi pribadi kita di media sosial. Hindari mengunggah foto atau informasi yang dapat mengungkapkan informasi pribadi Anda seperti tanggal lahir, terus nomor telepon, dan alamat rumah kita atau data-data penting kita lah. Lalu yang kedua itu terus jangan juga membahas email atau pesan dari pengirim yang tidak dikenal atau tidak diharapkan. Banyak praktik media sosial engineering yang dilakukan melalui email atau pesan yang menawarkan penawaran menarik yang mengandung tautan yang mencurigakan, kayak misalkan diskon atau free gift atau semacamnya lah. Pokoknya jangan terpancing. Lalu setelah itu gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun online yang dimiliki. Dari kata sandi yang mudah ditebak atau terlalu sederhana. Bisa juga kita buat two-factor authentication dengan keamanan yang berlebih, misalnya dengan sensor sidik jari atau scan muka. Bisa juga dengan membuat password yang ribet lah, ada angka, huruf, dan juga kode-kode yang tidak mudah ditebak. Lalu yang keempat, pastikan kita memeriksa situs web sebelum memasukkan informasi pribadi, kayak memasukkan nomor telepon atau kartu kredit, kata sandi kita. Dan pastikan situs web itu berasal dari URL yang HTTPS atau daripada
HTTP, karena HTTP biasanya keamanannya kurang. Kalau HTTPS kan security-nya lebih terjamin. Lalu hindari juga membuka lampiran atau mengklik tautan email yang mencurigakan. Yang tadi juga pastikan untuk memverifikasi pengirim email dan konten sebelum membuka lampiran atau mengikuti tautan yang dibagikan. Lalu ada edukasi. Kita juga bisa mengedukasi diri kita sendiri tentang praktik social engineering. Itu dapat membantu kita untuk mencegah dari serangan social engineering ini sendiri. Mempelajari teknik-teknik yang digunakan oleh social engineering sendiri itu seperti phishing, pretexting, dan baiting akan memudahkan kita untuk mengidentifikasi dan menghindari serangan tersebut terjadi kepada diri kita. Lalu kesimpulannya dari social engineering ini adalah teknik untuk memanipulasi psikologis yang dapat digunakan oleh para hacker untuk memperoleh informasi sensitif dari korban. Teknik ini seringkali dilakukan untuk menggunakan teknologi modern seperti email atau pesan teks untuk mengirimkan email pesan palsu yang menipu korban. Praktik social engineering dapat membahayakan keamanan informasi dan privasi individu atau suatu organisasi. Untuk mencegah praktik social engineering ini perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan seperti meningkatkan kewaspadaan terhadap tindakan mencurigakan, mengedukasi diri sendiri tentang teknik-teknik social engineering ini, dan menjaga keamanan informasi dan privasi menggunakan kata sandi yang kuat, menghindari pengiriman email atau pesan teks dari pengirim yang tidak dikenal, dan pastikan juga bahwa perangkat lunak dan perangkat keras selalu diperbarui. Sekian penjelasan dari saya soal tentang social engineering ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.